apa kabar anak-anak? Pastinya sehat semua kan, Nak? Hari ini kita akan belajar gelombang bersama Ibu Simanjunta. Pada gelombang, kita akan mempelajari yang pertama dari segi pengertian, yang kedua dari jenis-jenis gelombang. Jadi jenis gelombang ada dari medium perambatan dan berdasarkan arah rambat. Medium perambatan ada gelombang mekanik dan ada gelombang elektromagnet. Dari segi arah rambat ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Untuk besaran gelombang ada 4 hal yang penting. 1. Frekuensi gelombang. 2. Periode gelombang. 3. Panjang gelombang. 4. Cepat rambat gelombang. Untuk pemanfaatannya ada terjadi pada gelombang elektromagnet, ada alat USG dan gelombang seismik. Pernahkah anak didik ibu melihat gerakan dari air laut seperti yang ada pada video ini? Atau pernah mendengar bunyi suara dari alat yaitu speaker? Dan mengapa cahaya matahari dapat merambat sampai ke permukaan bumi? Jadi, ketiga peristiwa ini dapat terjadi karena adanya gelombang. Jadi, gelombang adalah getaran yang merambat. Jenis-jenis gelombang berdasarkan medium perambatannya, yang pertama ada gelombang mekanik. Jadi gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium ataupun zat perantara untuk merambat. Contohnya dia pada tali, gelombang tali. Misalkan ini ada penyangga, kita ikatkan tali di sini, baru kita gerakkan naik turun, maka dia akan membentuk pola gelombang. Jadi inilah dikatakan memerlukan medium, ada zat perantaranya. Atau bisa juga dia pada gelombang air, ini berbentuk gelombang, pola gelombang air dan gelombang bumi. Yang kedua, dia adalah gelombang elektromagnetik, adalah gelombang yang tidak memerlukan medium ataupun zat perantara untuk merambat. Contohnya gelombang cahaya yang bisa kita lihat dari sinar matahari ini, merambat dia gelombangnya sampai ke permukaan bumi. Jenis gelombang berdasarkan arah rambat. Ada dia satu gelombang transversal, adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Jadi kata kuncinya adalah arah getar tegak lurus dengan arah rambat. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini, di mana arah getarnya ketika digetarkan gelombang ini, maka arah getarnya akan tegak ke atas ataupun turun. Nah, dia akan merambat gelombang tersebut. Nah, ini arah rambatnya. Jadi bisa kita lihat polanya membentuk tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Jadi contohnya bisa kita lihat pada gelombang tali dan gelombang permukaan air. Nah, ini dia gelombang tali yang kita getarkan ya nak ya. Arah getar ke atas, arah rambat mendatar. Nah, ini dia gelombang air berbentuk pola. Arah getarnya ke atas, arah rambatnya mendatar dan membentuk sudut 90 derajat. Dan contoh berikutnya gelombang elektromagnet. Gambar gelombang transversal dan bagiannya. Nah, di sini bisa kita lihat pola gelombang transversal.
yang dibentuk seperti gambar ini ya anak ya. Ini ada sumbu Y, ini menyatakan simpangan. Dan ini ada sumbu mendatar T menyatakan waktu. Ini membentuk pola, ada titiknya A, B, C, D, E, F, G, H, sampai I. Nah, pada gambar ini kita akan bisa menentukan pada gelombang transversal ada yang namanya puncak gelombang. Jadi pada gambar ini puncak gelombang adalah titik apa nak? Titik B dan titik F. Nah, sedangkan kalau dasar gelombang berarti yang di bawah nak. Berarti titik apa nak? Titik D dan titik H. Nah, untuk amplitudo itu simpangan terbesar. Jadi pada gambar simpangan terbesar ketika digetarkan, maka dia berada pada titik apa nak? B besar ke B kecil atau D besar ke D kecil. Jadi inilah simpangan-simpangan dari gelombang. Bukit gelombang. Nah, bukit yang berbentuk bukit. Nah, berarti dimulai dari titik apa nak? A, B, C ataupun apa? E, F, G. Nah, ada bukit berarti ada lembah. Berarti kalau lembah itu yang ini nak. Dimulai dari titik C, D, E ataupun apa? G, H, I. Kalau simpul berarti titik-titiknya nak. Ada titik pertemuannya berarti A, C, titik E, titik G, dan titik I. Dari gambar ini kita akan menentukan dia misalkan nilai dari setengah gelombang. Nah, setengah gelombang itu berarti dia ingat nak, ada satu bukitnya ataupun ada satu lembahnya. Jadi kalau kita mulai dari titik A, berarti dimulai dari titik A, B, C. Kalau dimulai dari titik C berarti setengah gelombang dia C, D, E. Atau kalau dari titik E berarti E, F, G. Nah, kalau dimulai dari titik G berarti G, H, I. Gitu ya nak. Sedangkan untuk satu gelombang berarti membentuk pola ada satu bukit dan satu lembah. Jadi kalau dimulai dari titik A berarti A, B, C, D, E. Kalau kita mulai dari titik E berarti E, F, G, H, I. Ingat ya nak ya. Jadi kalau 1,5 gelombang berarti kalau kita mulai dari titik A, B, C, D, E itu tadi satu gelombang. Kita gabung lagi menjadi setengah berarti E, F, G. Jadi 1,5 gelombang yang ini ya nak ya. Nah, bagaimana kalau kita mulai dari titik C? Berarti C, D, E, F, G, H, I. Itu untuk 1,5 gelombang. Nah, kalau panjang gelombang ini dibuat dia lambangnya lambda. Maka dia itu jaraknya dari A ke E ataupun dari titik E ke titik I atau dari titik C ke titik G. Itu ya nak ya. Yang kedua, berdasarkan arah rambat, gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya dan membentuk pola rapatan regangan. Kata kuncinya ingat ya nak, arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Jadi kalau kita lihat pola gelombangnya ini ya nak ya, gelombangnya arah getar digetarkan. Misalkan ini gelombang pada selingki ataupun pegas digetarkan dia secara mendatar, diberikan arah getar mendatar, maka gelombang pada selingki ini juga nanti merambat sejajar atau berhimpit dengan arah getarnya. Jadi ini dia yang sejajarnya. Jadi membentuk pola ini rapatan, yang ini dia namanya regangan. Rapatan regangan.
Jadi ingat ya nak, contohnya gelombang bunyi dan gelombang pada selingki. Nah, atau ini bisa digambarkan ini ya nak, rapatan regangan. Ternyata satu rapatan, satu regangan membentuk satu panjang gelombang ataupun lambda. Ini rapatan regangan, ada satu panjang gelombang. Jadi ingat, satu gelombang berarti ada satu rapatan, satu regangan. Berarti kalau dia dua gelombang berarti apa nak? Dua rapatan dan dua regangan. Kalau satu setengah gelombang berarti dua rapatan, satu regangan. Atau dua regangan, satu rapatan. Besaran gelombang. Ada yang pertama, frekuensi gelombang adalah banyak getaran yang terjadi dalam 1 sekon, atau dapat dibuat persamaannya F sama dengan N per T atau F sama dengan 1 per periode. Yang kedua, periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Yang dibuat yang persamaannya T sama dengan T kecil per N atau T periode sama dengan 1 per frekuensi, dengan N adalah jumlah gelombang, T kecil menyatakan waktu satuannya sekon, F adalah frekuensi gelombang satuannya hertz yang disingkat dengan Hz, dan T besar adalah periode gelombang yang satuannya adalah sekon. Besaran ketiga adalah panjang gelombang atau lambda. Disimbolkan ini ya nak, dibaca lambda. Adalah panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu satu periode. Dan yang keempat, cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam waktu 1 sekon. Jadi hubungan panjang gelombang dan cepat rambat gelombang adalah V sama dengan lambda per T atau V sama dengan S jarak per waktu. Atau V sama dengan lambda kali F, atau lambda sama dengan V per F, atau lambda sama dengan V kali T. Dengan V, cepat rambat gelombang satuannya meter per sekon, T kecil itu adalah waktu satuannya sekon, lambda adalah panjang gelombang satuannya meter, F kecil adalah frekuensi gelombang satuannya hertz, dan T besar adalah periode gelombang satuannya sekon. Kita masuk ke contoh yang pertama. Perhatikan gelombang transversal yang terjadi pada tali seperti pada gambar di bawah ini. Ini gambarnya ya nak. Jika gelombang merambat dengan kecepatan 30 meter per sekon, tentukan amplitudo dan frekuensi gelombang. Jadi untuk menjawabnya terlebih dahulu kita buat diketahui ya nak. Jadi di sini diketahui ada 2,5 lambda. Dari mana ini? Nah, untuk mendapatkan ini lihat gambar. Pola gelombang ini membentuk berapa gelombang? Nah, berapa lambda? Nah, ini ada, kalau ini satu bukit satu lembah ini kan 1. Yang ini juga terbentuk dia ada 2 lambda tambah lagi ini. Berarti setengah, berarti dijumlahkan 2,5 ya. 2,5 lambda sama dengan membentuk 2,5 lambda ini berapa jaraknya nak? Dia ada berapa? 7,5 meter. Berarti sama dengan 7,5 meter. Dari sini bisa kita hitung lambda sama dengan 7,5 per 2,5 hasilnya 3 meter. Dan V-nya cepat rambatnya adalah 30 meter per sekon. Yang ditanya amplitudo yang dilambangkan dengan A besar dan frekuensi F kecil. Untuk menjawabnya kita lihat menentukan amplitudo. Dari gelombang ini yang mana? Lihat simpangan terbesar, amplitudo simpangan terbesar, maksimum. Berarti ini nak, berapa ini kita baca? Adalah 0,2. Untuk frekuensinya ingat persamaan hubungannya V sama dengan lambda kali F, maka
F sama dengan V per lambda. Nah, tinggal masukkan nilai nak. F sama dengan 30 per 3, kita bagi hasilnya, maka F sama dengan 10 Hz. Kita masuk contoh kedua. Gelombang merambat pada permukaan air laut seperti gambar berikut. Nah, di sini bila gabus, ini gabus ya nak, berada pada puncak gelombang tersebut naik turun 10 kali, berarti naik dia di 10 kali dalam waktu 5 sekon. Cepat rambat gelombang tersebut adalah, nah untuk menjawabnya kita tentukan diketahui ya nak ya, naik turun 10 kali berarti N sama dengan 10 kali. Nah, waktunya berapa yang naik turun 10 kali itu T-nya? 5 sekon. Nah, berapa lambda dia? Berapa panjang gelombangnya? 2 meter. Nah, yang ditanya adalah V, cepat rambat gelombang. Nah, untuk menjawab ini ingat persamaan V itu adalah lambda kali F. Maka di sini kan diketahui tidak ada frekuensi. Langkah pertama hitung F. F sama dengan N per T. Berapa N-nya? 10. Berapa T kecilnya? 5. Bagikanlah nak. Hasilnya adalah 2 Hz frekuensi. Maka masukkan ke persamaan. V sama dengan lambda kali F. Masukkan angkanya. Lambda 2 dikali 2. Maka V atau cepat rambat adalah 4 meter per sekon. Untuk bahan evaluasi, kerjakanlah soal ini ya nak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya bermanfaat bagi anak didik semua. Terima kasih.